Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua dan juga Ibu Verina Melia Santi, SSMPD, dosen pengampu mata kuliah metode pengajaran sastra yang saya hormati. Selamat datang di vlog saya kali ini. Perkenalkan, nama saya Mudrika Rizkiatu Salamiah, seorang mahasiswa yang tengah menapaki semester 6. Tepatnya saya berada di kelas 6A, menjalani program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Singaperbangsa Karawang. Oke, dalam vlog kali ini saya bertujuan untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman terkait pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Vlog ini juga dibuat sebagai bagian dari ujian akhir berbasis proyek mahasiswa dengan fokus pada model pembelajaran dan pengajaran sastra yang kreatif dan inovatif. Saya berharap vlog ini dapat menjadi sumber inspirasi dan informasi bagi teman-teman yang memiliki minat yang sama atau sedang menempuh studi di bidang yang serupa. Oke teman-teman, kita bahas dulu sejarah model sinektik. Jadi, model pembelajaran ini pertama kali diperkenalkan oleh William Gordon pada tahun 1961 di dunia industri. Awalnya model ini digunakan untuk mengembangkan kreativitas dan mengasah empati karyawannya loh, seru kan? Nah, kemudian model ini dibawa masuk ke dunia pendidikan dan mulai digunakan sebagai model pembelajaran yang inovatif. Nah, sekarang kita masuk ke pengertian model sinektik. Menurut William Gordon, dalam Handayani 2016, sinektik adalah model pembelajaran yang fokus banget untuk mengembangkan kreativitas. Jadi di sini kita benar-benar diajak untuk berpikir secara kreatif tanpa batas. Widyarji juga berpendapat bahwa model ini itu memberikan kebebasan kepada siswa untuk menuangkan ide dan gagasan tanpa harus memikirkan tata bahasa atau cara mengawali tulisan. Seru banget kan? Jadi, kita bebas berekspresi tanpa takut salah. Kemudian ada prinsip utama dari model sinektik, yaitu jangan membatasi pengalaman yang mungkin diperoleh oleh siswa. Hormati gagasan-gagasan siswa yang muncul, jangan menakuti siswa dengan nilai ujian. Sekarang kita bahas sasaran model sinektik. Sasarannya yaitu pada materi puisi. Model sinektik ini efektif banget loh untuk pembelajaran di semua tingkat pendidikan, baik formal maupun non-formal. Kenapa sih model ini cocok untuk pembelajaran puisi? Nah, alasannya yaitu yang pertama, dengan model sintetik, siswa diajak untuk mengembangkan imajinasi mereka. Pas banget kan untuk puisi, karena puisi kan butuh banyak imajinasi dan kreativitas. Lalu, model ini mendorong siswa untuk berpikir lebih kreatif dalam mengembangkan ide-ide mereka. Jadi mereka bisa menghasilkan banyak puisi yang unik. Kemudian, model ini juga mampu meningkatkan komunikasi dan kerjasama antar siswa. Jadi mereka itu bisa saling berbagi ide dan inspirasi dalam proses belajarnya. Sekarang kita bahas keunggulan dan kekurangan model sinektik. Model ini punya banyak kelebihan, tapi juga ada beberapa kekurangannya. Menurut Rambe, ada beberapa kelebihan dari model pembelajaran sinektik, yaitu model ini membantu siswa mengembangkan pengertian baru tentang suatu masalah, sehingga mereka sadar bagaimana harus bertingkah laku dalam situasi tertentu. Kemudian, dapat mengembangkan kejelasan pengertian dan materi baru. Hal ini membuat pemahaman siswa akan jadi lebih mendalam. Lalu model ini tidak hanya mengembangkan berpikir kreatif pada siswa, tapi juga pada guru. Jadi semua orang diajak untuk berpikir secara kreatif. Lalu dilaksanakan dalam suasana kebebasan dan kesetaraan antara siswa dan guru yang membuat proses pelajarannya itu jadi lebih nyaman dan terbuka. Model ini juga membantu siswa menemukan cara-cara yang baru dalam memecahkan masalah. Jadi mereka ini bisa melihat berbagai masalah dari perspektif yang berbeda.
Namun, model pembelajaran sinektik juga memiliki beberapa kekurangan loh. Yang pertama, model ini bisa sulit diterapkan oleh guru dan siswa yang sudah terbiasa dengan pola pembelajaran tradisional yang lebih menekankan pada penyampaian materi. Yang kedua, model ini menitikberatkan pada berpikir linguistik, reflektif, dan imajinatif. Ada kemungkinan siswa ini kurang menguasai fakta-fakta dan prosedur dalam melaksanakan keterampilan. Lalu yang ketiga, model ini menuntut agar guru ini mampu menempatkan diri sebagai pembimbing. Namun banyak guru yang mungkin belum memiliki keterampilan tersebut. Kemudian, dibutuhkan waktu yang cukup lama karena siswa harus merespon tahap demi tahap langkah-langkah dalam pembelajarannya. Sekarang kita bahas tahap-tahap model sinektik ini ya. Tahap-tahap ini itu bertujuan untuk mengembangkan pemikiran kreatif siswa menuju kesadaran yang lebih tinggi dan mengembangkan keterampilan siswa secara nyata, baik individu maupun kelompok. Selain itu, penerapan model ini juga bertujuan untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa tentang mata pelajaran yang akan dipelajari di kelas. Ada 5 tahap utama dalam model pembelajaran sinektik. Tahap yang pertama yaitu tahap input, yaitu mengomunikasikan topik atau materi pembelajaran. Tahap ini sangat menunjang pada keberhasilan siswa, terutama saat siswa itu memperoleh materi yang baru. Yang kedua itu tahap penggabungan proses analogi langsung, perbandingan dan penjelasan perbedaan. Tahap ini diawali dengan meminta kepada siswa untuk mengajukan pendapat tentang materi yang sedang dibahas. Lalu yang ketiga ada tahap analogi personal. Pada tahap ini siswa diminta berperan diri menjadi suatu objek sesuai dengan materi yang dibahas. Lalu yang keempat ada tahap eksplorasi. Dalam tahap ini guru meminta siswa untuk menjelajahi kembali atau menjelaskan kembali topik atau materi yang dibahas sebelumnya dengan menggunakan bahasa sendiri. Lalu yang terakhir adalah tahap memunculkan analogi baru. Tahap ini siswa diharapkan dapat mengajukan analogi langsung yang telah dikuasainya dan mampu menjelaskan persamaan dan perbedaannya. Tujuan dari kegiatan ini untuk mengetahui kemampuan berpikir kreatif siswa. Saya sudah merancang sebuah kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model sinektik untuk menganalisis puisi monolog tubuh karya Farah Yanuar. Ayo kita lihat bagaimana tahapan-tahapan penerapan model ini berjalan dengan ilustrasi kegiatan yang telah saya rancang. Tahap yang pertama adalah tahap input. Guru memperkenalkan kepada siswa tentang sebuah puisi berjudul Monolog Tubuh karya Farah Yanuar. Kemudian guru menjelaskan tema dan makna dalam puisi tersebut, seperti adanya perjalanan hidup dan adanya hubungan antara tubuh dan ruh. Media yang bisa digunakan oleh guru adalah sebuah video yang berisi seseorang yang sedang membacakan monolog tubuh dengan menggunakan beberapa ilustrasi gambar yang memfokuskan pada tema-tema utama dari puisi tersebut. Kemudian guru memutar video dan mendengarkannya secara bersama-sama. Setelah selesai, guru menjelaskan bahwa dalam puisi tersebut terdapat tema utamanya. Lalu guru mengajak siswa untuk berdiskusi bersama tentang puisi dan menentukan makna apa yang ada dalam bait puisi tersebut. Monolog tubuh karya Farah Yanuar. Aku adalah tubuh, mengantarkan kehendak ruh kemana ia akan rubuh. Ke barat atau ke timur, ke atas langit atau ke dalam lumpur. Kepada cahaya atau gulita, ke dalam lentera atau gua-gua. Menuju yang panah atau baka, aku sekedar tubuh, pengantar hasrat sang pemilik ruh. Yang kedua adalah tahap penggabungan. Jadi, guru meminta kepada siswa untuk berpendapat dan membandingkan isi puisi tersebut dengan menggunakan sebuah media yaitu stick note. Media tersebut digunakan oleh siswa untuk menulis pendapat mereka masing-masing dan kemudian ditempelkan pada papan tulis di depan kelas agar semua siswa dapat melihat dan saling bertukar pendapat dengan siswa yang lainnya. Contoh pendapatnya itu bisa, oh, puisi ini menyadarkan saya tentang perjalanan hidup yang tiada hentinya. Lalu, guru hanya mengarahkan
siswanya itu untuk berbagi pendapat tentang puisi tersebut dengan teman sekelasnya. Kemudian setelah siswa melihat dan membaca beberapa pendapat dari temannya, siswa ini dapat berkomentar dan membandingkan puisi tersebut satu sama lainnya. Tahap yang ketiga adalah tahap analogi personal. Guru meminta siswa untuk bisa membayangkan diri mereka sendiri sebagai objek yang ada dalam puisi tersebut. Misalnya bisa menjadi tubuh ataupun ruh. Kegiatan ini dilakukan agar siswa ini bisa lebih merasakan dan memahami setiap inti dari puisi. Lalu agar pembelajarannya itu tidak membosankan dan siswa juga tidak saling tunjuk agar ada yang mau untuk maju ke depan, guru bisa menggunakan media spinner. Di dalam media spinner ini terdapat nama-nama siswa dan jika spinner tersebut diputar dan berhenti ke satu nama, maka siswa yang memiliki nama tersebut harus maju ke depan. Nah, siswa yang telah terpilih secara random itu harus mendeskripsikan atau memperagakan tentang objek yang ada dalam puisi tersebut. Tahap yang keempat adalah tahap eksplorasi. Nah, guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok secara rata. Guru meminta setiap kelompok itu mampu untuk menjelaskan lagi puisi tersebut dengan menggunakan kata-kata hasil dari diskusi kelompoknya masing-masing dengan menggunakan bahasa yang sederhana agar mudah untuk dipahami. Kemudian guru hanya memastikan bahwa siswanya itu mampu mengembangkan ide-idenya itu secara kreatif. Yang terakhir adalah tahap analogi baru. Nah, guru meminta siswa untuk mengajukan analogi baru. Analogi baru ini penjelasan puisi hasil karya kelompok yang berhubungan dengan puisi monolog tubuh. Guru juga meminta siswa untuk mampu menjelaskan persamaan dan perbedaan antara analogi tersebut dengan isi puisi hasilnya di depan kelas. Nah, tujuannya dari kegiatan ini untuk mengukur kemampuan berpikir kreatif siswa. Kemudian guru telah menyiapkan dadu. Jika dadu tersebut menunjukkan sebuah nomor, maka di balik nomor tersebut ada sebuah pertanyaan. Maka setiap kelompok harus menjawab pertanyaan tersebut. Sekarang kita bahas cara mengevaluasi model sinektik. Jadi, untuk menilai seberapa berhasilnya model sinektik dalam membantu siswa memahami materi, kita bisa menggunakan penilaian dengan pendekatan taksonomi kesastraan dalam evaluasi pembelajaran sastra yang terdiri dari 3 aspek utama. Yang pertama ada kognitif, afektif, dan psikomotorik. Salah satu caranya adalah dengan mengadakan kuis yang bikin suasana pembelajaran itu jadi lebih interaktif dan menyenangkan. Melakukan evaluasi. Pertama-tama, persiapkan kuis yang menarik sesuai dengan materi yang sudah diajarkan menggunakan model sinektik. Pastikan pertanyaan-pertanyaannya menantang tapi bisa dijawab oleh siswa. Lalu yang kedua, membuat kuis dengan format pilihan ganda jawaban benar atau salah agar siswa lebih santai dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan kuisnya. Bisa didasarkan pada inti-inti materi yang sudah dibahas, terutama terkait puisi monolog tubuh. Kemudian bagikan kuis tersebut kepada siswa di kelas dan beri mereka waktu yang cukup untuk menjawabnya. Pastikan suasana kelas itu tetap menyenangkan dan dukung siswa untuk berusaha sebaik mungkin. Setelah kuis selesai, cek jawaban siswa dengan teliti. Hal ini penting untuk melihat sejauh mana mereka memahami materi, tapi harus diingat, tujuan penilaian ini bukan cuma untuk memberi nilai, tapi juga untuk melihat keberhasilan model sinektik dalam mengajarkan materi. Terakhir, hasil analisis kuis untuk melihat seberapa jauh siswa memahami materi. Dari sini kita bisa lihat area mana sudah mereka kuasai dengan baik, di mana mereka harus perlu bantuan tambahan.
Kesimpulannya adalah penerapan model pembelajaran sinektik lewat puisi monolog tubuh karya Farah Yanuar benar-benar seru kan? Model ini emang dibikin suasana pembelajaran jadi lebih menarik. Melalui tahap-tahap yang terstruktur, siswa dapat memahami materi secara mendalam dan mengembangkan ide-ide baru mereka dengan lebih kreatif. Evaluasi yang sudah dirancang semoga dapat menunjukkan kalau siswa itu mampu memahami materi dan berpartisipasi aktif di kelas dan menunjukkan keterampilan berpikir kreatif. Itu tadi vlog saya tentang penerapan model pembelajaran sinektik dalam pembelajaran sastra, yaitu pada sebuah puisi yang berjudul Monolog Tubuh karya Farah Yanuar. Semoga informasi yang saya bagikan ini bisa memberikan manfaat dan inspirasi yang besar bagi teman-teman semua, terutama dalam mengajar sastra dengan cara yang kreatif dan inovatif. Terima kasih sudah menemani saya sampai akhir vlog ini. Sampai jumpa di vlog saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.